Bayangkanlah apa yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang ada di pikiran Dia tentang dirimu, tentang diriku. Seeye yekeramba bayande, suele ebranda bayondo, kriya sakranda badala rendebe, huwe yerebele rendebele redele rondo. Pulihkan Tuhan, sehei karabayande, pulihkan umatmu, supaya umatmu mengerti apa yang ada di pikiranmu tentang diri kami. Tidak ada lagi yang minder, tidak ada lagi yang takut. Narana sende, yunyara sende bayanda berere. Kebenaran yang memerdekakan saat ini dilepaskan di tengah-tengah kami. Setiap konsep pikir duniawi, setiap konsep pikir yang berasal bukan daripada Tuhan, oleh pekerjaan Roh dan Firman saat ini kami aktifasi saat ini. Mari Roh Kudus ambil alih, ambil alih, ambil alih cara berpikir kami yang tidak ilahi. Ambil alih Tuhan. Roh Kudus, mari bekerjalah. Lembutkan tanah hati kami jadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu betul-betul jatuh di tanah subur, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tehena tenawana sakerema wanase, berikan balawana sekiara bayonda merekiara basyande. Terutama tentang keserupaan dengan Kristus. Bukakan kebenaran ini Tuhan. Gambar diri yang rusak saat ini dipulihkan kembali oleh kabawana wasyanda berere beronto. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita belajar topik tentang serupa dengan Kristus. Kalau bicara topik ini, saya sangat bergairah. Karena kebenaran ini sudah menjadi kebenaran yang betul-betul memerdekakan. Dan saya yakin, kalau kita mengerti kebenaran yang sama, wajah kita berubah. Coba lihat samping kiri kanannya. Adakah ketertekanan? Adakah sukacita? Apakah Kristus tertekan? Apakah Kristus gelisah? Apakah Kristus minder? Enggak. Saya yakin kalau kita bisa lihat langsung, muka ketemu muka, sorot matanya tajam, tapi penuh kasih. Topik kita saat ini serupa dengan Kristus. Pada saat saya naik ke tempat ini, saya langsung bisa merasakan, oh Lord, betapa Tuhan ingin sekali umatnya memahami hal ini. Dan mulai bayangkan Kristus yang hidup pada waktu itu sekarang tinggal di dalam kita. Kristus yang tidak pernah lelah. Kristus yang tidak pernah menjadi tertekan. Oh my God, itulah Kristus yang sama yang tinggal di dalamku, tinggal di dalammu. Dan kita sedang dibawa Tuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Bayangkan Kristus yang waktu itu hidup di sana, di zaman waktu itu dia hidup. Ketemu orang sakit, dia takut enggak? Gemper enggak? Enggak. Ketemu orang miskin, dia peduli enggak? Dia peduli. Ngelihat orang-orang yang letih, dia peduli. Kebayang enggak? Semua kita akan betul-betul seperti itu. Saya yakin Yesus tinggal dalam sebuah perumahan, walaupun tidak residen-residen kayak sekarang. Tapi saya yakin ketika dia keluar dari rumahnya, orang bisa lihat. Sorot matanya, tajam, penuh kasih. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan ketika saya naik tadi di sini, Tuhan bilang, aku akan membuat mereka mengerti gambaran yang ada di pikiranku tentang mereka semua. Bagaimana Kristus yang pernah hidup dulu itu, sekarang hidup di dalam kita dan akan bergerak kembali di desa, di kota, di pemerintahan, di segala tempat.
Kita akan melihat Kristus ada di DPR. Kristus ada di mana-mana. Kristus ada di pusat sampai ke daerah. Bayangkan itu bagaimana terjadi. Karena Kristus sekarang hidup di dalamku dan di dalammu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sakinah wana sakinah. Sekerahkan wana sakinah. Sikrando betul hipiarana. Lord Eloi, Eloi, Eloi. Ekune en sudike prokuna hap Lord. Suhir crown wana so Lord. Thank you Lord. Roh Kudus. Roh yang membukakan kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Topik tentang serupa dengan Kristus. Beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ya, bisa dicatat ya, jangan sampai lupa. Bahwa dari awal penciptaan, Tuhan memang menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dengan keberadaannya Tuhan. Dari sejak awal penciptaan, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk jatuh bangun di dalam dosa. Katakan, sejak awal penciptaan, Tuhan tidak pernah mendesain aku untuk jatuh dalam dosa. Dari awal penciptaan, Tuhan mendesain aku untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Lord, terima kasih. Dari awal penciptaan, apa yang ada di pikiran Tuhan tentang manusia. Manusia tidak diciptakan untuk jatuh bangun di dalam dosa. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dalam kesemrawutan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di bawah kutuk, sakit penyakit dan tekanan. Tuhan tidak pernah merancangkan dan mendesain manusia untuk hidup di dalam kegelisahan, patah semangat, gelisah, khawatir, takut, tertekan, dan sebagainya. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Roh Kudus terus bukakan kebenaran ini. Supaya kami bisa melihat diri kami dari sudut pandang-Mu Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Yang wanita baca ayat genap, yang pria baca ayat ganjil. Ya, perempuan dulu ya, ayat 26. 1, 2, 3. Yang pria. Ya, kita lihat lagi sekali lagi ayat 26. Saya akan bacakan sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita. Keberadaan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus sudah ada dari sejak awal penciptaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi poin pertama, dari awal Tuhan sudah mendesain kita semua. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa kita katanya. Artinya kita punya keserupaan dengan Dia. Apa sih arti segambar? Segambar artinya mempunyai karakter yang sama dengan Dia. Mempunyai karakter yang ilahi. Sebagai Bapa kita punya karakter seorang Bapa. Bapa yang ilahi ya, Allah Bapa. Kita punya sifat-sifatnya Bapa. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang melindungi. Bapa yang memelihara. Kita punya sikap seorang anak yang selalu taat.
kepada Bapaknya. Kita punya sifatnya Roh Kudus yang selalu juga menuntun, menghibur, menguatkan, mengingatkan, mengajarkan. Semua sifat-sifat ilahi itu ada di dalam kita. Itu arti segambar. Segambar artinya saya dan engkau diciptakan segambar dengan Dia. Artinya kita punya karakter, kita punya sifat-sifat ilahi yang memang sudah Tuhan desain dari awal. Baiklah kita menjadikan mereka. Ada tujuannya. Supaya mereka, kita semua, orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa itu berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memang dari awal sudah menciptakan kita, mendesain kita supaya kita yang berkuasa. Allah seperti bilang, oke, sekarang aku beri mandat, kalian yang terima kuasa, kelola itu bumi. Seluruh bumi kelola. Supaya bumi seperti di surga. Tuhan tidak suka kekacauan. Dari awal. Coba kita lihat sebentar Kejadian 1 biar kita tahu bagaimana Tuhan tuh pikirannya luar biasa loh. Bagaimana Tuhan tuh gak suka kekacauan. Termasuk Tuhan gak suka kekacauan dalam hidup kita. Dalam hidup umatnya. Kejadian 1. Ya supaya ngerti dasarnya pertama-tama. Kejadian 1. Saya baca ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi bumi sebelumnya belum berbentuk loh. Tuhan tuh gak suka yang gak ada bentuknya. Tuhan tuh suka keindahan. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tuhan juga gak suka kegelapan. Dia gak mau gelap semuanya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dan seterusnya. Saya gak perlu ulang. Ya, terang jadi, cakrawala jadi, pohon-pohonan jadi, binatang-binatang jadi, semuanya jadi. Dan kalau kita baca ayatnya dibilang, sungguh semuanya amat baik. Jadi dari awal Tuhan memang menciptakan bumi ini sungguh amat baik. Dia butuh kerjasama dengan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Supaya bumi yang indah ini yang memang harus diciptakan untuk dinikmati, dikelola, dipelihara oleh manusia-manusia ini betul-betul menjadi seperti yang Dia inginkan. Bumi seperti di surga. Bahkan manusia dulu disuruh ngelola belum dikasih loh alat pertanian. Ya kan, gak ada internet, gak ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kelola itu bumi. Pakai apa kelolanya? Pakai kata-kata. Karena begitulah awal mula penciptaan. Tuhan tidak butuh para petani pada awalnya. Tuhan butuh kerjasama saya dan saudara semua untuk mengelola bumi supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, atas binatang-binatang, baik yang di udara maupun yang merayap di bawah, semuanya supaya mereka yang kelola. Aku udah ciptakan semua. Tuhan tidak bilang, ayo kamu berusaha bikin pohon. Enggak usah bikin apapun. Dia bicara karena dia tidak suka keburukan, dia tidak suka kekacauan, maka dia mulai berfirman. Itu sebabnya begitulah pola kerja Tuhan sampai sekarang. Ketika dia lihat ada kekacauan dalam hidup kita, minta firman-Nya. Dengan firman-Nya dia cipta ulang segala yang kacau menjadi teratur. Itu sebabnya saya tidak takut dengan bangsa ini. Apapun rencana si jahat, apapun rencana orang untuk mengacaukan bangsa ini. Selama umatnya menerima firman, firman itu akan menciptakan dari yang tidak teratur menjadi teratur. Amin. Jadi hal pertama dari awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Serupa artinya Allah itu roh, jadi manusia pun diciptakan sebagai makhluk roh. Binatang makhluk hidup, tapi tidak punya roh. Makanya binatang bukan makhluk roh, hanya makhluk hidup. Kita makhluk hidup tapi punya roh. Amin. Nah, firman Tuhan katakan kita diciptakan segambar, sekarakter, punya sifat-sifat yang ilahi dan serupa. Artinya keberadaan kita sama-sama makhluk roh.
Supaya apa tujuannya? Supaya roh dengan roh bisa nyambung. Ku terhubung denganmu. Tanpa ada roh, tanpa roh kita belum dipulihkan. Itu kayak nyanyi-nyanyi biasa aja. Tapi ketika roh kita dihidupkan kembali, kita bisa terhubung dengan dia. Jadi tujuan diciptakan serupa dan segambar. Serupa sama-sama makhluk roh. Supaya kita bisa nyambung dengan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menangkap apa yang ada di pikiran Tuhan. Kita nggak bisa nangkep pikiran Tuhan dengan mata kita. Dengan telinga jasmani kita. Dengan otak kita yang pinter, profesor, sepinter-pinter apapun. Tanpa rohnya dihidupkan. Tanpa rohnya betul-betul bisa tanpa betul-betul mengalami kelahiran baru. Nggak bisa. Nggak bisa nangkep apa yang ada di pikiran Tuhan. Jadi dari awal Tuhan memang rencana supaya bumi ini dapat dikelola dengan baik. Sehingga bumi seperti di surga. Tapi yang terjadi sekarang apa? Bumi seperti di neraka. Benar nggak? Ada banyak korupsi, perselingkuhan, pembunuhan, perceraian, bla bla bla, banyak banget. Lalu orang kalau tahu di sini ada kekayaan laut, wah disimpan 7 turunan saudara. Saya ke Papua, saya ketemu sebuah tempat di laut mana saya lupa. Saya bilang, wih ini hebat banget Papua ya, keren banget, lautnya gede banget, kayaknya nggak selesai-selesai. Saya naik pesawat, dari situ saya lihat laut. Kan pesawat tuh kan cepat, harusnya ya cepat berlalu. Ini enggak saudara. Saya lihat laut, di sini laut, terus laut. Besar sekali. Dan mereka bilang, nih yang daerah sini itu punya Tommy Soeharto. Hah? Iya. Hah? Apa? Kekayaannya semua, kekayaan yang ada di laut situ, ikannya, mutiaranya semua, itu udah dikuasai oleh Tommy Soeharto. Saya kaget. Kenapa? Karena belum segambar dan serupa. Orang yang belum segambar dan serupa, Tuhan suruh kelola supaya kita bisa menikmati kesejahteraan, malah mereka ambil untuk keuntungan mereka sendiri. Hutan-hutan tebang sembarangan, mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Kekayaan-kekayaan alam mereka ambil untuk kelompok mereka sendiri. Tapi Tuhan pengen supaya manusia yang diciptakan segambar dan serupa, mereka bisa mengelola bumi sehingga apa yang Tuhan ciptakan indah menjadi tetap indah. Bumi seperti di sorga. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin bumi ini makin kacau dan makin kacau. Nangkep. Nah jadi bumi ini Tuhan pengen dikelola. Bayangin kalau kita pergi ke laut, terus lautnya bagus, gak corok-corok. Kan ikan-ikannya hidupnya bagus. Coba sekarang kalau tidak dikelola. Itu ikan-ikannya banyak makan racun. Terus dibeli sama kita. Kita makan apa jadinya? Racun. Tapi untung masih ada organisasi yang mencintai lingkungan. Tuhan butuh orang-orang yang segambar dan serupa. Bukan hanya pintar ibadah hari Minggu. Tapi mereka mulai bergerak di bidangnya masing-masing. Orang-orang yang bisa ada di kantor pajak. Mereka harus menjadi wakil Tuhan. Segambar dan serupa. Di mana banyak sekali di dunia pajak itu tempat basah. Tempat orang korup. Tetapi Tuhan ingin manusia segambar serupa itu artinya bisa mengelola bumi, termasuk dia ada di berbagai bidang. Termasuk kalau dia di kantor pajak, di kantor pemerintahan, di dunia politik, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, dimanapun. Tuhan ingin mereka semua bisa berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, supaya bisa dikelola. Karena gini, mau mengelola bumi dibutuhkan orang yang pintar membuat perencanaan. Betul nggak? Makanya ada IMB. Kenapa ada peraturan di sini boleh dibangun rumah, di sini tidak boleh. Supaya teratur saudara. Nah tapi ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Belum segambar dan serupa. Mereka dikasih duit, mereka izin itu. Betul. Dikasih izin jadinya. Harusnya itu tempat penghijauan, dibikin perumahan, banjir. Itu yang terjadi, jadi bumi ini kacau. Kenapa? Karena tidak ada manusia-manusia yang serupa dan segambar. Tapi puji Tuhan, sekarang kita semua adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Kita tangkap pikiran Tuhan dan kita kelola kembali. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ada yang di dunia politik, ada yang di dunia bisnis, ada di dunia pertanian. Di berbagai aspek, di berbagai bidang. Ya. Nah jadi yang pertama Tuhan ciptakan. Ya, segambar dan sekarakter, segambar dan serupa udah saya paham ya. Segambar itu sekarakter, karakter ilahi, sifat ilahi. Serupa itu punya keberadaan yang sama, sama-sama makhluk roh. Tujuannya supaya kita bisa
menangkap pikiran Tuhan, bisa terhubung dengan Tuhan 24 jam, dimanapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa terus terhubung dengan dia, tangkap pikiran dia. Amin. Sebenarnya itu udah masuk ke poin 2 ya, tujuan Tuhan menciptakan supaya kita bisa bersekutu. Jadi ke satu tadi hanya kasih tahu tentang dari awal Tuhan ciptakan kita, segambar dan serupa. Yang kedua tujuan Tuhan supaya kita bisa berkuasa atas seluruh bumi, supaya kita bisa menangkap pikiran Tuhan, supaya kita bisa terlalu terhubung dengan dia, bersekutu dengan dia. Sayang, karena dosa, roh manusia mengalami kematian rohani. Gambar Allah jadi rusak. Makanya jangan heran kita melihat ada begitu banyak orang saat ini di dunia ini yang mentalnya rusak, pikirannya rusak, kehidupannya rusak karena dosa masuk ke dalam dunia. Sejak dosa masuk dalam dunia, Adam dan Hawa mulai merasa takut. Betul? Ketakutan mulai ada ketika dosa datang. Begitulah dengan kita semua. Kalau hidupmu sering dipenuhi dengan ketakutan, berhati-hati. Kemungkinan ada dosa, ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Tapi engkau hidup di dalamnya, sehingga engkau hidup dalam ketakutan. Tuhan gak mau. Karena dari awal dia ciptakan semuanya. Karena dia ingin kita bisa menikmati keindahan hasil karyanya. Kalau saya pintar melukis, lukisan saya bagus, pasti saya akan coba pajang untuk bisa dinikmati oleh banyak orang, betul? Tapi kalau musuh saya, rencananya apa? Sobek-sobek. Betul. Kalau bisa pas saya lagi lengah, kalau bisa dibakar. Begitulah rencana musuh untuk merusak bumi yang Tuhan ciptakan. Dia pengen supaya kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang pentingnya orang-orang yang kembali dicipta menjadi segambar dan serupa dengan dia. Supaya kita kembali boleh menghadirkan sorga di bumi ini. Jadi sorga di bumi bukan hanya bicara orang-orang diselamatkan. Tapi muncul orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan, menangkap pikiran Tuhan, dan dia bisa mengelola sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya, jadi bukan hanya mati masuk surga tujuannya, amin. Nah yang ketiga, setiap orang percaya yang percaya kepada korban Kristus pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya, poin ketiga sama-sama, setiap orang yang sudah percaya kepada korban Kristus, 1, 2, 3. Setiap orang yang sudah percaya kepada korban Kristus pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Nah, setiap orang yang sudah percaya kepada korban Kristus pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Bilang pasti bisa. Saya pasti bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saya pasti bisa. Saya percaya. Saya bisa menjadi serupa dengan Kristus. Percaya dulu. Itu yang paling penting. Mari kita lihat sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17 yang sudah berulang kali saya sampaikan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Saya akan bacakan kembali 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo baca semuanya, suaranya keras, konsentrasi. Semua membaca dengan baik. 1, 2, 3. Sebentar, kurang keras. Saya sedang lihat mimik saudara semua. Benar. Kenapa? Saya sebagai pemimpin harus lebih cerdas daripada setan. Saya nggak biarin setan enak aja bikin saudara pikiran kemana-mana. Ya, baca yang keras supaya otak kita dicengkram oleh firman. 1, 2, 3. Nah, dengar ya, lihat kalau baca. Kalau kita sadar, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kira-kira wajahnya berubah enggak? Coba lihat kiri kanannya. Mana wajah yang berubah itu?
Seringkali orang bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus dia ada ciptaan baru. Tapi wajahnya masih belum berubah. Karena ini belum menjadi kebenaran yang memerdekakan. Oh Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong. Supaya kebenaran ini dibukakan. Sehingga umat Tuhan tahu bahwa kami pasti bisa menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pegang baik-baik. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Imajinasikan sekarang. Bilang, yang lama. Sambil imajinasikan, yang lama. Suara kurang keras. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, ketika kita bilang yang lama sudah berlalu, saya akan sampaikan sekali lagi. Supaya jati diri kita tentang ciptaan baru. Sehingga kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu pasti kenyataan. Dan itu bukan mimpi. Yang lama. Itu saya dan saudara semua dulu sebelum terima Tuhan Yesus. Karena dosa kita disalib. Ya, karena kan upah dosa adalah maut. Dulu kita itu disalib. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi intinya bukan dulu kita gini. Waktu kita masih berdosa, kita itu hidup di bawah maut. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ini lambang kutuk. Dia bilang ketika kita mati bersama dengan dia, manusia lama kita ikut disalibkan. Jadi manusia lama saudara ada di mana sekarang? Udah mati belum? Bisa turun lagi enggak? Ayo, masih bisa turun lagi enggak manusia lamanya? Kayaknya kurang yakin nih. Manusia lamanya bisa turun lagi enggak? Manusia lamanya masih bisa turun lagi enggak dari salib? Masih banyak yang ragu loh. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya sudah yakin ini ketika saya lahir baru. Makanya hidup saya mengalami progres. Kehidupan saya tidak jatuh bangun. Banyak orang bilang, mungkin Ibu Rita mah gak berdosanya tuh kalau udah lama gitu. Dari baru lahir baru, karena saya mengerti jati diri saya. Saya tidak hidup seperti kebanyakan orang lagi. Padahal dulunya preman abis. Ya saudara tahu ya, saya nggak usah ceritain lagi. Yang lama sudah berlalu. Jadi saya tahu, saya selalu bilang ini. Rita yang lama, sudah selesai di kayu salib, lu nggak bisa turun lagi, udah mati. Seperti saya ngeliat baju saya ini, misalnya baju saya ini, udah dibakar, bisa dipakai lagi nggak? Sudah pakai baju yang baru. Tapi baju yang baru ini masih bisa dikotorin nggak? Bisa, itu persoalannya. Baju lamanya sudah di mana? Yang lama sudah berlalu. Oke, kita lihat lagi deh. Roma 6 ayat 6. Roh Kudus singkapkan, terus bukakan. Supaya kami semua di sini memahami jati diri kami yang baru. Roma 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. Saya ajak suaranya keras. Kenapa? Karena memang siang-siang begini pikiran kita maunya ke perut. Lapar apalagi di Lembang. Ya. Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Manusia lama kita bukan akan, bukan harus, bukan semoga. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Yang lama telah berlalu, sudah berlalu. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Bukan akan, bukan harus, telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya tubuh kita masih bisa berdosa. Tapi dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Yesus punya tubuh. Bisa berdosa enggak tubuhnya? Bisa. Tapi tidak dikuasai oleh dosa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Makanya kenapa kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus? Karena firman Tuhan katakan manusia lama kita telah turut disalibkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang kita lihat Yeskiel 36 ayat 26 dan 27.
Supaya kita makin yakin dengan jati diri kita. Oh Roh Kudus, kalau Engkau singkapkan ini, pasti umat-Mu saat ini enggak lagi hidup jatuh bangun dalam dosa. Dan kota kami, daerah kami, sekitar kami akan banyak yang mengenal Engkau. Karena mereka bukan melihat kami lagi yang hidup, mereka melihat Kristus yang hidup. Amin. Yeskiel 36 ayat 26-27. 1, 2, 3. Belum ada ininya. Oke. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Sekarang kita lihat lagi ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kapan diberikan hati yang baru? Ini kan baru akan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Sekarang kita udah punya hati yang baru belum? Sudah, sejak kapan? Sejak kita percaya kepada korban Kristus. Amin. Sejak kita percaya kepada korban Kristus. Yang lama sudah berlalu. Kamu menerima hati yang baru. Katakan, saya terima hati yang baru. Saya sudah terima hati yang baru. Saya sudah terima hati yang baru. Dan roh yang baru. Roh yang baru di dalam batinku. Di dalam batin saya. Dan Tuhan bilang, aku, kata Tuhan, bukan kamu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Itu sebabnya saya katakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kepadaku hati yang baru. Terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku roh yang baru. Terima kasih Engkau telah menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Terima kasih Engkau telah memberikan padaku hati yang taat. Terima kasih, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Rohmu, ayat 27. Rohku, aku bilang, rohmu bukan akan kuberikan, kau berikan diam di dalam batinku. Engkau membuat aku hidup mengikuti menurut segala ketetapanmu. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanmu dan melakukannya. Jadi saya terus deklarasikan itu. Tuhan, terima kasih. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lamaku telah turut disalibkan. Aku bersyukur Tuhan telah dijauhkan dari tubuhku. Hati yang keras. Terima kasih, yang baru sudah datang. Terima kasih, hati yang baru sudah datang. Terima kasih, hati yang taat sudah diberikan kepadaku. Terima kasih sudah dijauhkan dari tubuhku hati yang keras. Terima kasih Kau memberikan padaku rohku yang baru. Bahkan rohmu Kau berikan diam di dalam batinku. Terima kasih, aku tidak hidup sendiri lagi. Aku tidak berjuang dengan kekuatanku sendiri. Karena rohmu tinggal di dalam batinku. Bahkan Engkau tidak tinggal diam. Aku akan membuat kamu. Tuhan pasti bekerja. Tuhan menolong kita semua. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa hidup taat. Tapi karena Tuhan memberikan hati yang taat. Dan Tuhan ikut bekerja, membentuk kita, memproses kita. Aku akan membuat kamu, aku akan membuat, Tuhan membuat aku, Tuhan membuat kita semua. Oh my God, kita bisa hidup menurut ketetapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia berikan hati yang baru. Dia berikan hati yang taat. Dia berikan roh yang baru. Dia berikan rohnya diam di dalam batinku. Manusia lamaku sudah disalibkan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kristus tinggal di dalamku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging secara lahiriah adalah hidup oleh iman, hidup oleh percaya kepada anak Allah yang telah mati bagiku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku dan hidup di dalamku. Bukan lagi aku yang hidup, bukan kekuatanku, bukan pikiranku, bukan perasaanku, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, bukan apa kata fakta. Aku hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak berjuang sendirian. Hati yang baru sudah diberikan padaku. Hati yang keras dijauhkan dari tubuhku.
semua hidup menurut ketetapannya dan berpegang kepada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Seheyam nafari kana wanasa. Lord, Elai karena wanase, bukakan terus kebenaran ini. Setiap pekerjaan roh jahat, setiap pola pikir yang salah, yang membuat umat Tuhan tidak bisa melihat jati dirinya yang baru di dalam Kristus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mencabut setiap pekerjaan roh dunia, roh yang membuat umat Tuhan jatuh bangun. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini, dalam nama Yesus Tuhan Yesus kami cabut sampai ke akar-akarnya. Dan Roh Kudus, bukakan kebenaran ini. Luruskan jalan, luruskan jalan, luruskan jalan, luruskan jalan, luruskan jalan, luruskan jalan, luruskan jalan. Roh Kudus bukakan kebenaran ini Tuhan. Terjadi penyetaraan pewahyuan. Semua kami mengenal jati diri kami yang baru. Sehingga kami tidak lagi tinggal di padang gurun. Kami tidak tinggal lagi di padang belantara. Tapi kami tinggal di hadirat-Mu. 24 jam aku bisa terhubung dengan Engkau. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa hidup menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan angan-angan. Itu bukan omong kosong. Itu sebuah fakta. Itu sebuah kebenaran. Kita lihat Efesus 1 ayat 4. Biarlah Roh Kudus semakin membukakan tentang jati diri kita yang baru. Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan dari awal menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan setelah dia tahu dosa masuk, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tinggal di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Kita lihat Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus. Tanpa Kristus datang, kita tetap rusak gambaran. Gambar itu rusak sejak dosa masuk. Tapi syukur Yesus datang. Adam yang kedua. Di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, karena ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, Yesus, semua orang, termasuk aku, termasuk engkau, menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita. Karena ketaatan Yesus mati di atas kayu salib. Kita menjadi orang benar. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita belum jadi apa-apa. Tuhan sudah memilih kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak punya rencana. Tuhan tidak pernah mendesain supaya kita ini hidupnya cacat. Supaya hidup kita ini jatuh bangun dalam dosa, bergumul dengan dosa setiap hari. No, itu bukan rencana Tuhan. Sebab di dalam Dia, Kristus tinggal di dalam kita. Bukan aku lagi, tapi ada Kristus yang hidup. Ada Roh Kudus di dalam kita. Ada kekuatan yang ilahi. Hanya satu bagian kita nempel. Itu keempat nanti. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Di hadapan siapa? Di hadapannya. Ini persoalannya. Seringkali kita terlalu melihat apa kata orang. Orang bilang, kamu gini, dipercaya. Sementara yang Tuhan bilang, aku mau kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya yang paling penting bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang dirimu. Apa kata Tuhan, apa penilaian Tuhan tentang diri kita. Itu saya pernah kasih gambaran di sini ya, Marta dan Maria. Maria duduk di kaki Tuhan kayak pemalesan. Ngedengerin Tuhan, terus si Marta sibuk kan, kasih konsumsi, siapin makanan. Kalau di mata manusia siapa yang kelihatannya hebat? Oh Marta dong. Yang melayani Tuhan sungguh-sungguh siapa? Marta. Di mata manusia kelihatannya Marta oke banget deh. Ada tamu datang, disuguhin, disiapin segala macam. Udah kelihatannya hebat. Terus di mata Marta, si Maria egois, pemalas.
Dia berani bilang sama guru, guru, lihat tuh si Maria tuh. Kenapa? Dari tadi dia duduk terus, dia nggak peduli sama aku. Padahal kan saya harus nyiapin ini, nyiapin itu. Dia nggak peduli, dia egois sekali. Dengan harapan, Yesus bilang, Maria, gimana sih kamu? Kakak kamu gak dibantu, egois sekali. Tapi Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu tuh khawatir tentang apa yang gak perlu. Maria sudah melakukan yang terbaik di mataku. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu fokus kita. Gak usah terlalu fokus dengan apa kata orang. Semua permintaan orang banyak, saudara. Kita bisa susah kalau selalu ingin menyenangkan hati orang. Ya enggak. Saya sebagai gembala kalau fokusnya supaya semua jemaat senang sama saya. Waduh, capek deh. Ya, si A pengen begini, si B pengen begitu, benar enggak? Tuhan bilang, saya ciptaan kamu supaya kamu tuh kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang paling penting fokus apa yang Tuhan mau. Seperti Maria. Sehingga Maria tahu dia harus duduk, ya duduk. Tapi jangan gini, saya kan fokus sama Tuhan, makanya saya gak peduli sama yang lain. Bukan begitu. Ya, lalu jadi pemalas. Enggak, bukan. Pura-pura kaitannya sungguh-sungguh padahal males. Salah, bukan gitu. Kudus tak bercacat itu dimulai dari hati. Hati kita yang selalu fokus untuk dengar Tuhan. Fokus ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tahu saatnya harus duduk diam, kita tahu saatnya harus sediain konsumsi. Jadi bukan pelayanan, gak boleh, tapi juga bukan disuruh diam terus di ruang doa. Ada waktunya. Yang penting kita dengar dia apa yang dia mau, baru kita kerjakan. Itulah pelayanan yang benar. Jadi kekristenan yang benar ada keterhubungan kita dengan dia. Apa yang dia mau, itu kita lakukan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi semua kita bisa hidup menjadi serupa dengan dia. Kenapa? Karena apa Mbak Intan? Mbak Kensi bisa serupa dengan Kristus kenapa? Emang ada siapa di dalamnya? Yes, mantap, ada Kristus ya. Jadi sekarang hidup yang Mbak Kensi hidupi, hidup oleh iman atau hidup oleh fakta? Bukan oleh fakta. Jadi sekarang yang ibu jalanin itu bukan apa kata orang. Yes, begitu cara kita menjalani hidup sehari-hari. Sehingga kita semakin serupa dengan dia. Karena yang kita pikirin apa yang dia pikirin. Yang kita inginkan apa yang dia inginkan. Yang kita rasakan apa yang dia rasakan. Tanpa kita sadari kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita bergerak akhirnya. Gak mungkin orang yang terus-menerus hidup dengan Tuhan gak bisa ngerasain sekelilingnya. Seringkali saya bisa merasakan hal itu bukan di ruang doa. Dalam hidup sehari-hari saya. Ya, baru-baru ini saya naik angkot. Yang naik hanya saya sendiri. Dari rumah saya menuju stasiun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihan banget nih orang. Kan bensinnya tetap sama, Tuhan mau 10 orang yang nebeng, dengan saya yang nebeng sendirian, tetap bensinnya sama. Kasihan banget ya. Karena hati saya tertuju pada Tuhan. Kondisi apapun juga saya bisa dengar apa yang Tuhan bilang. Jadi gimana nih Tuhan menurut engkau? Apa aku kasih 100.000? Apa aku kasih 50.000? Apa aku kasih 5.000, 10.000? Kan bukan saya bosnya. Dia. Betul? Jadi bukan hebatnya ngasih 100, 50. Enggak. Dengar Tuhan nyuruh apa. Saya bilang Tuhan gimana? 50 enggak? 100? Saya udah siap mau 100, mau 50, mau berapa terserah. Tapi Tuhan taruh di saya 20.000. Itu kan Tuhan yang nyuruh ya. Saya kasih. Begitu saya kasih 20.000 dia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kan saya bilang, gak usah kembali ya Pak. Makasih Bu. Makasih Bu. Hanya dikasih 20 saudara. Makanya kalau dengan tukang dagang jangan hitung-hitungan. Jangan nawar terus kerjanya. Minta diskon terus jangan saudara. Dengerin hatimu, Kristus hidup di dalammu. Dengerin di hatimu. Jadi saya gak mau, apalagi sebagai pendeta saya tidak mau minta diskon. Malu-maluin bos saya. Ya enggak, masa, saya pendeta ke diskon? Enggak. Justru karena saya gembala, kalau bisa saya kasih lebih besar. Karena bos saya kan beda. Ya enggak, jauh lebih dahsyat. Orang bilang siapa bosnya itu? Oh pantas ngasihnya gede. Ya Tuhannya juga gede ya.
Ya, seperti itu ya. Jadi percayalah bahwa kita bisa serupa dengan Kristus. Kita bisa kudus dan tak bercacat karena Kristus hidup di dalamku. Bukan aku lagi yang hidup. Nah, sekarang kita lihat Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ayatnya sebenarnya dari Bandung Pusat dikasih banyak sekali ya. Tapi saya nggak semuanya, saya ambil sedikit-sedikit aja yang bisa. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, kita baca sama-sama ya. 1. Saya perhatiin mimik saudara lagi ya. Soalnya ini udah siang. Oke, ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya dan saudara, Tuhan punya kerinduan. Selama ini kita bilang, Tuhan aku ingin memuliakan namamu. Tapi lihat apa yang ada di hati Tuhan. Lihat ayat 30 barusan, yang paling bawahnya. Yang paling bawahnya. Mereka yang sudah dipilih dari semula. Mereka yang sudah ditetapkan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan Dia. Mereka dipanggil. Mereka dibenarkan. Mereka dibenarkan. Mereka itu juga Mereka itu siapa? Bilang, saya dimuliakan oleh Tuhan. Gak pernah kepikir. Kita selalu berpikir Tuhan yang kita muliain. Tapi di pikiran Tuhan, saudara dan saya dimuliakan. Kalau orang muslim bilang, saya kemarin dengar ada orang muslim kasih kesaksian, ya Tuhan ditinggikanlah derajatku katanya. Tapi derajatkunya ya istilah menurut istilah mereka ya. Tapi saya nangkep itu yang Tuhan bilang, mereka dimuliakannya. Saya gak pernah kepikir, tapi Tuhan membukakan. Di pikiran Tuhan tuh pengen bukan menjatuhkan kita. Di pikiran Tuhan tidak ingin menghancurkan kita. Di pikiran Tuhan tidak ingin membuat kita tersesat hidup di muka bumi ini. Justru Dia mengatakan, Dia pilih kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung, berarti kita menjadi adiknya. Mirip gak? Nah, kalau kita jalan di pasar, di sekolah, di tempat kita ngajar, di tempat kita bermain dengan teman-temannya bisa lihat, ih kok Steffi beda ya? Kayak siapa ya katanya? Dibilang kayak siapa? Kristus. Dia lihat Fona. Fona ada di tempat lain, di UPH. Loh, seperti siapa ya? Oh, kenapa? Lihat, belas kasihannya kerasa banget. Kelemah lembutannya kerasa banget. Lihat Ibu Yus. Kok kayaknya gak pernah sedih. Semangat terus. Seperti siapa? Kristus. Dia lihat Mbak Kensi. Wow, dia banyak duit? Enggak. Tapi kok murah senyum ya? Dia sukacita terus ya? Sampai profesor doktor pun mau belajar sama Ibu. Saudara, seharusnya kan begitu orang lihat kita. Serupa dengan Kristus. Bilang sama satu nilai, serupa dengan Kristus. Jangan omong doang, itu kejadian. Ezer, kamu tidak ditetapkan jadi orang biasa. Ditetapkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bilang, ayo kamu kan jadi serupa dengan Kristus. Pasti menjadi serupa dengan Kristus. Kira-kira dunia ini menjadi dipulihkan enggak? Ya iyalah. Ya kan, serupa dengan Kristus. Pasti di mana-mana orang bisa lihat. Pada perbedaan, Kristus lihat orang sakit. Gemper? Enggak. Dia lihat orang yang susah. Langsung dia tanya bapaknya, apa yang harus kulakukan? Kita sekarang tanya kepada dia yang di dalam kita. Apa harus kulakukan? Kalau sakit pilek kita berani, kalau sakit kanker gak berani. Gak gitu kan? Yesus mah sakit apapun juga didatangi, bener gak?
Begitulah Kristus yang hidup dalam kita. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Ini, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, yang wanita ayat ganjil, yang pria ayat genap. Jadi ayat 3-nya perempuan ya. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3 wanita. Ya pria. Dan yang sangat besar, supaya olehnya amin ya. Jadi memang ada yang agak lambat, ada yang agak cepat ya. Tapi yang paling utama di ayat 3 dikatakan, coba lihat sekali lagi. Karena kuasa ilahinya. Sekali lagi, bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena kau pandai ngomel. Kadang-kadang orang tua ya, ibu-ibu tuh ngomel sama anak-anaknya. Dia pikir omelannya bikin anaknya berubah. Gak bisa. Karena kuasa ilahinya. Ada pekerjaannya. Apa kita gak boleh ngomong? Ngomong boleh. Tapi bukan ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel itu udah kedagingan itu. Ngomel-ngomel itu udah dosa. Yang boleh adalah kita menyampaikan suara Tuhan. Suara Tuhan tegas nggak? Bisa. Apa Yesus pernah nggak jungkir balikin meja di meja penukar uang? Pernah. Bisa nggak dia marah? Marah. Tapi marah dia tetap ilahi. Nggak ada marah yang jengkel, kesel-kesel. Nih, karena kuasa ilahinya. Sekali lagi, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bukan karena kekuatanku, tapi karena kuasa ilahinya. Sama-sama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun alasan kita berkata, aku tidak bisa hidup saleh. Menjadi serupa dengan Kristus, itu berarti kita bisa hidup saleh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan, aku berkata kepadamu, Engkau telah mati bagiku. Engkau telah mengalahkan kutuk iblis, dosa maut. Engkau telah bangkit dan Engkau sekarang tinggal di dalamku. Rohmu diam di dalamku. Hatiku juga menjadi hati yang baru. Dijauhkan dari tubuhku hati yang keras. Rohku menjadi baru Tuhan. Diberikan hati yang taat oleh kuasa ilahinya. Dengan hati yang baru. Dengan roh yang baru. Karena rohmu tinggal di dalamku. Engkau bekerja di dalamku. Firmanmu menjadi kebenaran yang memerdekakan aku. Karena Roh Kudus tinggal di dalamku. Karena kuasa ilahinya. Aku bisa hidup saleh. Aku tidak punya alasan lagi. Berkata bahwa aku jatuh bangun karena ini, karena itu, dan karena apapun. Aku tahu Tuhan. Engkau telah menganugerahkan segala sesuatu. Engkau berikan dirimu. Engkau berikan hidupmu. Engkau berikan para pemimpin-pemimpin yang mengajar aku. Yang menjadi teladan bagiku. Engkau mengatur segala situasi dan kondisi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Aku percaya kepadamu oleh kuasa ilahimu, bukan oleh kekuatanku Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh firman yang kau bukakan kepadaku Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku punya kemampuan untuk hidup saleh, bukan kuat dan gagahku, karena di dalam Dia Engkau telah memilih aku sebelum dunia dijadikan, supaya aku kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Aku percaya Tuhan, aku bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Aku bisa menjadi serupa dengan Engkau, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, hati yang baru kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan. Begitu cara saya menjadikan firman menjadi kebenaran yang memerdekakan.
Nah, yang saya mau sorot justru sesudah Saleh ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia, itulah bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan. Kuasa ilahinya itu bagian Tuhan. Janji-janjinya itu bagian Tuhan. Bagian kita oleh pengenalan kita akan dia. Jadi ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Bagian saya adalah saya mau mengenal dia. Dia udah selesai, dia udah kasih semuanya. Saudara minta apa lagi dari dia? Kuasa udah diberikan? Ya. Nyawanya udah diberikan? Roh Kudus diberikan? Firman diberikan? Pemimpin diberikan? Apalagi alasanmu untuk hidup di dalam dosa? Hai umat Tuhan, apalagi alasanmu untuk kita jatuh bangun dalam dosa? Apalagi alasan kita kepada Tuhan, kita masih jatuh bangun dalam dosa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagian kita, maukah kita mengenal dia dengan benar? Itu saja, sangat sederhana. Yang sulit sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Bagian kita adalah oleh pengenalan kita akan dia, artinya kita mau memberi waktu untuk mengenal dia. Kan udah dikasih roh yang baru. Supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Bisa menangkap pikirannya. Bisa menangkap isi hatinya. Kita bisa curhat dengan dia. Kita bisa minta supaya dia mencek hidup kita. Apalagi alasan kita. Oleh pengenalan kita akan dia. Tak kenal, maka tak sayang. Mustahil saya bisa sayang sama seseorang, tiba-tiba orang saya belum kenal. Dia bilang, Ibu Rita, boleh dong saya pinjam uangnya berapa? 1 juta. Tapi saya gak kenal orang ini. Gak mungkin kan? Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya kenal, Pak Yus misalnya. Tapi saya yakin Pak Yus gak pinjam-pinjam uang sama saya. Tapi mungkin aja dia gak bawa, bener gak? Ya kan satu kali dia bisa aja kelupaan dompet kan. Sama ATM-nya semua gak bisa ambil duit. Kak, apa? Bisa pinjam uangnya 1 juta. Anggaplah 5 juta dan saya punya nih ya. Pinjam 5 juta. Oh kenapa? Dompetku ketinggalan Kak. Termasuk dengan handphone dan semuanya. Mau QRIS juga gak bisa. Mau ke ATM ngambil duit gak bisa. Karena saya kenal Mbak Yus. Saya bilang oke, saya transfer. Oke saya kasih sekarang, dia gak bisa transfer, gak bisa ngambil. Oke nih saya kasih cash sama. Kira-kira saya mau gak ngasihnya? Karena saya kenal dia. Karena saya kenal dia, saya percaya dia. Dan saya juga sayang sama dia, pasti saya kasih. Seringkali karena kita tidak kenal Tuhan. Jadi kita gak bisa cinta dia. Kita gak tahu apa yang ada di pikirannya. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Akhirnya ngomel sendiri, kesal sendiri, capek sendiri, ngambil keputusan sendiri. Ketika ambil keputusan yang salah, tambah berantakan. Kembali lagi ke Tuhan, kesel aku, kenapa? Tadi aku begini, ya kamu salah sendiri, harusnya kamu datang sama dia. Buka hatimu. Oleh pengenalan kita akan dia, kita harus memberi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kan dikasih roh yang baru, pakai untuk ngobrol dengan dia. Kita bisa berbuah banyak. Firman Tuhan katakan ketika kita melekat kepada dia. Dialah pokok anggur kita. Jadi ketika kita mau datang mengenal dia. Kita mau melekat dengan dia. Lihatlah kepada pohon anggur itu. Ketika rantingnya melekat kepada pokoknya. Bisa berbuah? Tunggu dulu. Enggak semua ranting bisa berbuah. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Berarti ada enggak ranting yang melekat tapi tidak berbuah? Ada. Makanya melekatnya enggak boleh melekat sembarangan. Saya punya pohon di rumah saya. Pohon jeruk betulan bukan anggur. Ada pohon, jadi batangnya begini ya. Terus ada rantingnya. Ranting yang di sebelah kiri, dia sudah berbuah, tapi saya lihat buahnya peot. Terus daun-daunnya mulai kering. Tapi bukan berarti dia udah matang. Jadi saya aneh, kenapa ini daunnya kering? Tapi yang ranting sebelah sini, daunnya hijau, buahnya hijau. Bagus. Saya lihat kenapa sih ini si pohon? Saya lihat ada apa sih? Pas saya perhatikan ternyata ranting yang ini banyak hama. Banyak kotoran.
Jadi ranting yang sudah berbuah pun kalau tidak dibersihkan, dia juga akan peot. Dia juga akan akhirnya layu. Itu sebabnya Tuhan minta supaya kita betul-betul hidup saleh, semakin serupa dengan Kristus. Kita harus melekat kepada Dia pokok anggur dan rela dibersihkan. Gak cukup melekat saja, rela dibersihkan. Karena firman Tuhan kita lihat Yohanes 15 ayat 2 ya, ayat 3. Karena kalau kita gak berbuah dipotong loh, dibuang loh. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Saya akan bacakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membuat kita bersih adalah firman. Ketika kita membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus menyingkapkan firman-Nya, maka cara berpikir kita yang salah dibersihkan. Sikap hati kita yang salah dibersihkan. Perasaan-perasaan kita yang salah dibersihkan. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi bagian kita adalah kalau kita mau ambil bagian dalam hidup yang saleh, Tuhan katakan oleh pengenalan kita akan Dia. Bagian kita adalah melekat kepada Dia. Melekat tapi juga membuka hati untuk dibersihkan. Izinkan firman-Nya terus-menerus membersihkan hidup kita sehingga buah kita semakin lebat. Ketika buah kita semakin lebat, orang semakin melihat hidup kita berubah menjadi seperti Kristus dan Bapa dipermuliakan. Izinkan, ini yang paling utama yang Tuhan sampaikan hari ini kepada saya. Yang membuat umat Tuhan tidak berubah. Mereka melekatnya belum benar. Mereka tidak punya sikap hati yang mau dibersihkan. Coba kita lihat firman Tuhan ya. Sebentar, bagaimana kalau kita tidak mau dibersihkan? Tuhan mengibaratkan kita seperti apa? Kita lihat Amsal 13 ayat 1. Kita baca sama-sama Amsal 13 ayat 1. 1, 2, 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Satu lagi Amsal 15 ayat 12. Amsal 15 ayat 12. 1, 2, 3. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jadi seringkali cara Tuhan membersihkan kita melalui teguran. Teguran dari pemimpin mungkin. Teguran dari saudara-saudari seiman mungkin. Yang bisa lihat punggung saya orang lain bukan. Saya nggak bisa lihat punggung saya. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa lihat. Dan itu menghambat pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Membuat buah-buah kehidupan itu tidak semakin kelihatan lebat. Karena orang bisa lihat di punggungmu itu loh. Dalam kehidupan kita ada aspek-aspek yang tidak bisa kita lihat. Tetapi ketika kita punya hati yang mau ditegur oleh Tuhan. Mau dikoreksi, mau dinasihati, bahkan mau dipecut. Orang itulah justru menjadi orang bijak. Tapi orang yang tidak suka ditegur, tidak suka dinasihati, tidak suka dikoreksi, disebut pencemooh. Apakah kita pencemooh? Bilang, saya bukan pencemooh. Saya tidak ditakdirkan untuk menjadi pencemooh. Saya telah ditakdirkan menjadi serupa dengan Kristus, dengan gambaran anaknya. Saya menjadi orang yang suka ditegur, suka dikoreksi, suka dinasihati, suka didisiplin. Amin. Saya yakin kalau kita semua punya sikap seperti itu. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, saya yakin Kristus akan semakin nampak. Semua hama-hama, pikiran-pikiran buruk yang merusak pikiran kita, pikiran-pikiran buruk yang merusak emosi kita, pikiran-pikiran buruk yang membuat kita mengambil tindakan yang salah, itu dibersihkan. Karena kita punya sikap yang mau ditegur, mau dikoreksi. Seringkali kita doa gini, Tuhan tegurlah aku. Tapi di ruang doa Tuhan tidak ngomong.
Seringnya Tuhan ngomong justru di luar ruang doa. Tiba-tiba ada satu orang ngasih nasihat, ngasih teguran, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang gak enak. Langsung kita, langsung muka kita kereng. Terus Tuhan bilang, tadi katanya mau apa? Serupa ya? Ya mau serupa ya? Iya. Nah tadi kalau kayak gitu, apakah Kristus begitu? Waktu Kristus dihina, dia balas ngehina. Gak ada, dia gak ngomong yang jelek-jelek kan? Dia tetap jalan. Dia tetap fokus. Dia tahu tugas dia naik ke atas kayu salib. Walaupun sakit, gak enak. Sakit. Kalau boleh katanya lalu. Tapi dia tahu apa yang jadi kehendak Bapa. Nah kita itu disuruh hidup menyangkal diri. Bukan menanggal, bukan menyalibkan manusia lama. Manusia lamanya udah selesai di kayu salib. Tapi menyangkal diri artinya sekarang kita selalu bukan lagi kita hidup. Itu menyangkal diri. Kristus yang hidup itu menyangkal diri. Memikul salib, mau mengikuti apapun yang Tuhan suruh walaupun kelihatannya berat. Ya, jadi kayak begitu perjalanan kita. Bukan menanggalkan, bukan menyalibkan manusia lama. Itu sudah selesai. Tapi menyalibkan keakuan, keinginan kita sendiri. Ya, nah jadi Tuhan ingin sekali supaya kita punya hati yang mau ditegur. Ya, karena itu Mazmur 139 ayat 23. Tolong ini terakhir ya. Mazmur 139 ayat 23. Kita baca sama-sama dan kita akan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan katakan, oleh kuasa ilahinya, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya bagian Tuhan sudah selesai. Tapi ada bagianmu dan bagianku oleh pengenalan kita akan Dia. Semakin kita datang ke hadiratnya, semakin kita mengizinkan firman demi firman, terus-menerus membersihkan jalan berpikir kita. Melalui kita rajin bertekun merenungkan firman. Merenungkan firman itu siang dan malam. Saya yakin Roh Kudus akan membukakan kepada kita. Pikiran-pikiran yang tidak benar mulai disingkapkan. Tetapi Tuhan juga mau kita punya sikap hati yang mau diselidiki. Selidikilah aku Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku. Pada saat kita memberi diri seperti ini, firman akan membersihkan kita. Kalau kita tidak datang dengan sikap hati seperti itu, firman tidak membersihkan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, aku ingin seperti pohon, seperti ranting yang melekat dan tidak mau membiarkan ada hama-hama yang tetap menempel, sehingga buah-buah kehidupanku akhirnya layu. Bahkan aku tidak berbuah. Tuhan mau hidupku dan hidupmu berbuah lebih lebat lagi. Kristus semakin nyata dalam hidupku dan hidupmu. Hanya satu yang Tuhan mau, lewat pengenalan akan Dia. Beri waktumu untuk bersekutu dengan Dia. Izinkan Roh Kudus menyelidiki, menyingkapkan firman demi firman. Izinkan Tuhan memproses kita lewat proses-proses kehidupan. Kejadian demi kejadian buruk seburuk apapun, itu bukan membuat kita akhirnya hancur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Miliki sikap hati seperti itu oleh pengenalan kita akan Dia. Dengan jalan itu Dia juga menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Walaupun saat ini keadaan akhir zaman, memang orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan semakin hancur-hancuran, semakin jahat. Tapi Tuhan katakan, ketika kita betul-betul mengandalkan kuasa ilahinya, ketika kita mau mengenal Dia dengan benar, kita pegang janji-janjinya. Firman Tuhan katakan dengan jalan itu, Ia juga menganugerahkan pada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Rupa Kristus menjadi nyata. Kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Memang segala sesuatu akan datang menggoda, tapi kita bisa luput dari semuanya karena kita mau mengenal Dia. Karena Kristus hidup di dalam kita. Roh Kudus menuntun kita. Kita memuji Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi, sekali lagi, selidiki aku. Oh, lihat hatiku. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Mari bersama fokus berjuang sampai akhirnya. Amin. Pati aku tetap setia. Hanya pria saja, selidik pria saja. Mari Roh Kudus, Engkau yang meneliti, Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang tahu Tuhan, segala sesuatu yang tidak ilahi dibersihkan oleh firman-Mu. Yang wanita katakan, selidiki aku, minta kepadanya. Oh Lord, lihat hati kami. Kom sadamat Lord, shikama Lord. Oh Lord, Kau yang Maha tahu. Oh, bukan manusia Tuhan. Engkau yang menilai aku. Bersama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku, ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku, ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap kau dapati. Amin, amin, amin. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah itu yang Tuhan dapati dalam hidup kita. Kita akan berjalan bersama Dia. Dia tinggal di dalam kita. Kita tidak berjuang sendirian. Kuasa ilahinya telah diberikan pada kita. Dia hidup di dalam kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Janji-janjinya diberikan pada kita. Semuanya sudah Dia berikan. Oh, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tapi mari kita bersama mengambil keputusan hari ini. Oleh pengenalan kita akan Dia, ambil keputusanmu untuk kau betul-betul mengambil waktu setiap hari bertekun untuk bersekutu dengan Dia, melekat kepada Dia, memberi diri dibersihkan oleh firman-Nya, mengizinkan firman demi firman terus kau renungkan siang dan malam, sehingga hari lebih lepas hari pikiran kita semakin ilahi, semakin ilahi, semakin ilahi. Hati kita akan dipenuhi dengan hati Tuhan, Kristus semakin nyata, sehingga lewat hidup kita
semakin banyak orang melihat Kristus nyata. Kristus yang telah pernah hidup pada 2000 tahun yang lalu, sekarang kembali hidup, menyatakan dirinya lewat hidupku dan lewat hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus terus menolong supaya kebenaran itu betul menjadi kebenaran yang memerdekakan. Sehingga mulai saat ini kami tidak lagi hidup dengan kekuatan kami, tapi Kristus yang hidup menjadi nyata. Akan ada banyak orang yang semakin datang kepadamu melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita angkat tangan, kita akan doa berkat. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna. Melalui korban Kristus, kami sekarang mengalami perubahan menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh menjadi kembali segambar dan serupa dengan Engkau. Sehingga kami bisa mengelola hidup kami, bumi ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, karena kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu, menggenapi rencana-Mu, maka Engkau memberkati kami semua. Tidak ada satupun rencana-Mu yang digagalkan oleh si musuh. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perbuatan yang agak perkasa. Pulanglah dengan damai sejahtera. Roh Kudus menolongmu, Roh Kudus menghiburmu, Roh Kudus menuntunmu. Tanda-tanda mujizat menyertai kita semua. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.